Istri kedua sang pengusaha. Episode 43. Garis 2. Pagi-pagi buta, Aurora meninggalkan Al dan kembali ke apartemen miliknya. Meski semalam mereka tidur bersama dengan sangat intim seperti biasanya, tapi tak membuat rasa berkecamuk di dada wanita. Entah ini pengaruh hormon jika memang apalah. Yang pasti wanita itu merasa kesal, sebal, marah, lebih tepatnya mungkin cemburu. Iya, cemburu tidak jelas. Tak lupa Aurora meninggalkan sepiring nasi goreng dan beberapa lauk yang ia tata di meja makan untuk sarapan suaminya. Sekalipun ia marah, ia tak akan melupakan tugasnya sebagai seorang istri. Kuharap apa yang aku bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan. Harap Aurora ketika mengingat kembali pertemuan suaminya dengan wanita cantik. Insecure tentu saja. Apalah arti dirinya jika ingin dibandingkan dengan wanita kemarin dan juga istri pertama suaminya. Wanita itu menganggap bahwa dirinya hanyalah butiran debu, sedangkan para wanita itu adalah emas permata yang nilainya sangat tinggi. Seribet ini ya jika jatuh cinta. Wanita itu menghela nafas kasar. Ia merapikan rambutnya yang lumayan panjang, yang telah kering dengan kekuatan hair dryer. Pagi ini ia akan menemui sahabatnya di rumah sakit, melakukan pemeriksaan, sebab jika ia menebak mungkin saja ia benar hamil, mengingat jadwal haidnya telah lewat. Aurora yang minim pengetahuan terlihat beberapa kali mencari artikel di Tante Google, tentunya mengenai ciri-ciri kehamilan. Mual di pagi hari, ingin makan makanan tertentu, porsi makan meningkat dari biasanya, perubahan sikap, mood yang gampang berubah. Semua itu dirasakan oleh Aurora. Daripada menduga-duga, wanita itu pikir apa salahnya memeriksa. Usai bersiap, Aurora bergegas keluar apartemennya. Sejenak berdiri mematung menatap pintu apartemen suaminya. Apa dia sudah berangkat ke kantor? Ucapnya lirih, kemudian melangkah meninggalkan lokasi apartemen mewah itu dengan ojek online. Al yang sudah mulai siuman meraba sisi kasurnya. Ia memisingkan mata saat mendapati sesosok wanita mungil yang satu ranjang dengannya. Perlahan pria itu duduk sembari memperlebar netranya. Pria itu terkejut saat netra kawannya melihat ke arah jam dinding. Aku kesiangan. Kesalnya. Kemana istriku? Al beranjak menuju ke bawah. Mungkin saja istrinya sedang berada di dapur. Namun harapan tak sesuai dengan kenyataan. Tak tampak siapapun di sana. Namun sarapan telah tersedia. Apa dia sudah pergi? Al mengacak-acak rambutnya seraya berkecak pinggang. Dia kenapa sih? Cerita istriku ini lagi ngambek atau gimana sih? Pria itu rupanya sedang main tebak-tebakan dengan dirinya sendiri. Aku salah apa coba? Hangat. Pria itu mengambil air hangat, menuang ke dalam gelas putih yang ukurannya sedikit besar. Dengan sekali teguk, air itu habis tak tersisa. Apa dia lagi PMS? Tebaknya demikian. Pria itu menggerutu seraya menjajalkan kakinya di anak tangga. Kembali ke kamar untuk membersihkan diri lalu berangkat ke kantor. Selepas rapi, Al pun memulai sarapannya dengan khusyuk. Pria itu sudah tenang setelah mendapatkan laporan dari anak buahnya tentang keberadaan sang istri. Namun ketenangannya terusik saat ia keluar apartemennya. Di sana sudah ada seorang wanita yang menungguinya dengan gaya busana yang tak seperti biasanya. Al, wanita itu ingin meraih tubuh Al dan memeluknya. Namun sebelum kejadian itu terjadi, Al telah melesat terlebih dahulu tanpa bersuara. Al, dengarkan aku dulu, Al. Wanita itu berlari kecil, mengejar Al yang berjalan dengan langkah besar. Al sengaja tak menggubris wanita itu,
sebab takut mengganggu ketenangan para penghuni lainnya. Tunggu saat tiba di bawah nanti. Dan benar saja, begitu sampai di tempat parkiran bawah tanah, di mana Jason telah menunggu Al, pria itu menggeram tertahan dengan wajah yang merah padam. Matanya menyala bak bola lampu, menandakan jika pria itu sedang marah. Bukankah aku sedang memperingatkanmu untuk tidak menampakkan wajahmu di depanku, Jenny? Teriak Al lantang, urat-urat di lehernya yang menggoda bahkan tampak ke permukaan. Al, lirih wanita yang tak lain adalah Jenny. Wanita itu memberanikan diri menampakkan wajahnya di hadapan mantan suaminya itu. Berusaha untuk menarik simpati agar pria yang diyakini mencintainya akan kembali padanya. Wawan, apa yang kau lakukan? Teriak Al kembali memanggil pengawal setianya. Matilah aku, batin Wawan. Wawan yang memang sudah berada di belakang Al membungkuk. Maafkan saya tuan, saya telah lalai. Ini tidak akan terulang kembali. Ujar pengawal itu. Dia kemudian bergerak cepat menahan Jenny yang hendak mendekati Al. Al, aku mohon, kasih kesempatan untukku sekali lagi. Aku tahu kau masih mencintaiku, Al. Kau masih sangat mencintaiku. Teriak wanita itu penuh percaya diri. Seraya berusaha melepaskan dirinya dari pegangan kedua pengawal mantan suaminya. Al berdecit tak suka. Langkahnya terhenti. Itu dulu, sebelum kau mengkhianatiku. Sekarang, tak ada rasa cinta yang tersisa untukmu walaupun hanya secuil. Ujar tegas pria itu tanpa menoleh. Aku masih berbaik hati untuk tidak menghabisimu. Sekali lagi jangan pernah mengusik hidupku. Jangan pernah menampakkan wajahmu di hadapanku dan keluargaku. Kalau tidak, kau tidak akan tahu apa yang bisa kulakukan padamu. Hardik Al dengan penuh penekanan di setiap katanya. Kau tidak akan melakukan itu. Kau pasti tidak bisa menyakitiku karena kau masih mencintaiku, Al. Teriak Jenny kembali dengan tidak tahu malunya. Al tersenyum sinis masih dengan posisi membelakangi Jenny. Kau terlalu percaya diri, Jenny. Al melanjutkan langkahnya menuju ke mobil, di mana Jason telah membukakan pintu untuknya. Setelah menutup pintu itu, Jason melangkah ke arah Wawan dan rekannya. Bawa dia pergi jauh. Jangan sampai Tuan melihat wanita ini lagi. Titah Jason. Siap, Tuan. Jawab Wawan lalu menyeret Jenny yang tak henti-hentinya memanggil Al sembari memberontak. Karena tak ingin berlama-lama, Wawan memukul tengkuk wanita itu hingga pingsan, kemudian menggendongnya ke mobil yang tak jauh dari sana. Sumpah, jantungku seperti aerobik, Kim. Gugup banget. Ujar Aurora dengan mimik wajah setengah menangis, namun air matanya tak terlihat. Kedua wanita itu saat ini telah berada di ruangan Kimi. Dan untungnya, para teman sejawat Kimi yang sedang melakukan tugas masing-masing, memeriksa pasien, jadi mereka bebas berbicara. Kimi sendiri telah melakukan tugasnya memeriksa beberapa pasien di ruang perawatan sebelum menemui Aurora. Kimi telah menyiapkan beberapa tes pack untuk sahabatnya, dan sekarang mereka menunggu hasil tes pack tersebut. Bukan hanya kau yang gugup, Aura, aku pun sama. Ujar wanita itu meremas jari jemarinya. Kenapa kau ikutan gugup? Tanya Aurora heran. Aku juga kan ingin tahu apa kau hamil apa tidak. Aku hamil atau tidak apa hubungannya denganmu? Ya, kalau kau hamil itu artinya aku akan punya calon keponakan baru lagi. Tentu saja aku akan menyiapkan uangku lebih banyak lagi untuk membelikan mainan, susu, popok, baju yang lucu seperti yang unyu-unyu.
Tukas wanita itu dengan sangat serius, seraya tersenyum sangat manis. Membayangkan ketika dirinya membeli semua barang tersebut. Untuk apa kau menyiapkan semua itu? Apa kau lupa bapaknya siapa? Aurora mendorong kening Kimi pelan. Memangnya kenapa kalau bapaknya kaya? Bukan berarti aku tidak bisa memberikan keponakanku barang-barang kan? Ujar Kimi cemberut. Sudah, kenapa kita jadi berdebat? Kau yang mulai. Sudah, jangan banyak bicara. Sana lihat hasilnya dulu. Aurora mendorong Kimi untuk masuk ke dalam kamar mandi. Kamu tidak mau lihat? Kamu saja dulu yang lihat deh. Aku tidak sanggup. Aku gugup banget. Rasanya aku ingin pingsan saja. Ujar Aurora mondar-mandir sembari menggigit kukunya. Baiklah. Kimi pun masuk ke dalam kamar mandi, di mana ia meletakkan tes bag yang telah tercelupkan di tempat kecil yang berisi air seni. Kimi membawa tes bag itu keluar dengan wajah datar. Aurora mengerutkan keningnya melihat Kimi. Bagaimana hasilnya? Kenapa wajahmu seperti itu? Kimi diam memperhatikan Aurora tanpa menjawab ucapan sahabatnya tersebut. Hei Kim, ngomong dong, desak Aurora. Senyum genit Kimi tiba-tiba menguar. Aura, garis 2.